sahabat biasanya tertuju kepada orang-orang Islam yang hidup di masa Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, dan sekaligus biasanya adalah perawi hadis yang menyampaikan apa yang pernah diterima dari Rasulullah SAW kepada orang lain atau kepada generasi berikutnya. Sahabat seringkali lebih akrab, bahkan kadang-kadang lebih baik daripada saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Lebih-lebih jika antara satu dengan yang lain yang masih saudara kandung itu ada masalah, ada konflik, ada perbedaan-perbedaan. Sahabat ini yang seringkali menjadi tempat kita berkonsultasi, tempat kita bertanya, bahkan kita kadang-kadang meminta pertolongan dari sahabat kita. Pertanyaannya, ini menjadi bahan kajian kita pagi hari ini, siapakah yang disebut dengan sahabat yang sejati? Mengapa kita harus mencari sahabat sejati, sahabat dunia dan sahabat akhirat? Lalu bagaimana kita dapat mewujudkan persahabatan sejati, yaitu persahabatan di dunia dan akhirat itu? Yang terakhir, apa doa yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertemu dengan sahabat-sahabat sejati di akhirat kelak? Kehidupan menurut Islam itu satu kesatuan yang utuh di dunia dan di akhirat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada hari akhir. Kita disuruh untuk mempercayai bahwa setelah kematian, setelah kehidupan kita di dunia, nanti ada kehidupan lagi di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita pahami sahabat dari segi bahasa terlebih dahulu. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata sahabah yang kemudian kita pinjam, ya bahasa Indonesia ini banyak meminjam ya, tetapi nggak pernah dibalikin. Itu berasal dari bahasa Arab ya, kata sahabat, yang asal artinya adalah menyertai, menemani atau mendampingi. Berarti memang kata sahabat dari segi bahasa itu orang yang sering bersama kita, orang yang sering mendampingi kita. Selain kata sahabat, ada juga kata lain yang menunjukkan arti teman. Di dalam bahasa Arab ada kata sodiq atau sodiq, yaitu orang yang jujur. Teman itu baru dikatakan teman kalau dia jujur. Kalau dia suka membohongi, mendustai, bahkan menipu kita, itu bukan teman. Itu justru orang yang cenderung memusuhi kita. Shodiq itu dianggap teman selain karena dia jujur juga benar. Maka kata as-sidqu itu maknanya dua, benar dan jujur. Orang yang benar biasanya dia akan berkata jujur, berperilaku jujur, berbuat jujur. Dan orang yang jujur mesti dia akan menyuarakan kebenaran. Selain kata shodiq ada juga korin, tapi jangan dikaitkan dengan jin korin ya. Korin di sini artinya juga orang yang menyertai, orang yang membersamai, korin ya. Misalnya kita pergi ke suatu tempat dan ada yang menyertai kita, ada yang bersama kita, maka itu bisa disebut sebagai korin. Selain korin ada juga zamil, ya zamili, yaitu orang yang menemani dalam perjalanan, orang yang membantu urusan sahabatnya, itu juga disebut teman, jamil. Selain itu ada juga khalil, itu maknanya jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam dari sekedar teman, yaitu kekasih. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih,
menjadi orang yang sangat dekat dengan dia. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Selain kata khalil, dan dia Ibrahim itu digelari oleh Allah Khalilullah karena memang sedemikian dekatnya Ibrahim itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa pertemanan itu tidak semata-mata ada kedekatan fisik, tetapi yang lebih penting lagi adalah kedekatan hati, sehati ya. Yang terakhir yang berarti sahabat di dalam bahasa Arab juga disebut dengan rafiq. Rafiq, ya rafiq ya. Kalau ada anak namanya rafiq itu artinya orang yang dekat, orang yang mendampingi dan menyayangi ya. Ar-rifqu itu artinya kasih sayang, kelemah lembutan. Jadi dari beberapa kata yang searti dengan sahabat itu menunjukkan bahwa teman itu secara bahasa atau sahabat itu orang yang dekat dengan kita, sering menyertai kita, berkata jujur, berperilaku jujur, dan menunjukkan solidaritas yang tinggi. Jadi sahabat itu orang yang hadir menyertai kita di saat suka maupun duka, bersikap jujur, mau menolong serta menyayangi kita. Sahabat bukan orang yang menyertai kita di saat suka saja, sementara dia meninggalkan kita, tidak peduli, tidak punya solidaritas kepada kita di saat kita menderita. Makanya salah satu ukuran teman itu seperti dikatakan dalam pepatah Arab, as-sodiq waqtadzik. Teman itu akan terlihat di saat kita susah. Kalau di saat kita susah, di saat kita mengalami kesempitan itu dia masih membersamai kita, dia mau menolong kita, dia mau memperhatikan kita, itu teman sejati. Tetapi kalau dia hanya mendekat saat kita bahagia, saat kita berada di puncak, saat kita punya sesuatu yang bisa diberikan kepada dia, sementara di saat yang lain nanti tidak, itu berarti belum disebut sebagai teman sejati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam terminologi hadis ya, ini khusus dalam ilmu hadis, sahabat itu dipahami atau didefinisikan sebagai orang yang hidup pada masa Nabi, beragama Islam dan pernah berjumpa dengan beliau. Berarti kalau tidak pernah berjumpa dengan beliau meskipun Islam, itu tidak disebut sahabat. Sebagai contoh adalah Raja Najasyi, Raja Habsyi, yang menyatakan masuk Islam ketika rombongan yang berhijrah dari Mekah ke sana menyampaikan apa-apa yang dipesankan oleh Nabi di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan Raja Najasyi ini sempat meneteskan air mata ketika dibacakan beberapa ayat di awal surat Maryam untuk membuktikan bahwa Ja'far yang diutus oleh Nabi benar-benar menyampaikan firman Allah atau wahyu kepadanya. Beliau ini sudah mengakui beriman kepada Allah, bahwa Allah itu Esa, dan di dalam kitab Injil yang mereka pahami itu dijelaskan akan ada Rasul terakhir, dan Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia Muslim tetapi tidak pernah ketemu Nabi. Nah itu tidak disebut sahabat. Ini menurut terminologi hadis ya, terminologi hadis. Mengapa demikian? Karena hadis ini nanti membahas soal bagaimana periwayatan, bagaimana transmisi antara apa yang disampaikan oleh Nabi itu dengan generasi berikutnya. Kata sahabat antara lain dapat dijumpai dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Itu ada kata sahib. La tahzan innallaha ma'ana
fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Yang dimaksud orang ini adalah sahabat Abu Bakar, mertua Nabi. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana. Ayat ini selain menjelaskan adanya kata sahabat dalam bentuk mufrad ya, sohib. Sohib itu jamaknya banyak, ada ashab. Kita kalau sering mendengar ashabul kahfi, itu jangan diartikan sahabat gua ya, tapi orang-orang yang pernah tinggal di gua Al-Kahfi yang ada di Jordania. Ada juga jamak yang lain, yakni sohbun atau sohabah. Makanya kata sahabat dalam bahasa Arab itu sama dengan ulama, kata dalam bahasa Arab jamak bentuknya, tapi dipakai dalam bahasa kita menjadi tunggal, mufrad. Ulama itu jamak dari alim ya. Tapi kita sering mengatakan Pak Kiai Anu itu adalah seorang ulama, padahal jamak ya. Tapi itulah fakta kebahasaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga kata sahabat. Dalam ilmu hadis kita mengenal ungkapan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat Nabi itu semuanya adalah orang-orang yang termasuk udul, adil, sehingga tidak boleh dijarah, tidak boleh dikritisi. Kita semua meyakini bahwa sahabat Nabi dengan sekian banyak variasinya, ada yang masuk Islamnya awal, as-sabiqunal awwalun, ada yang pada saat Fathu Mekah sudah menjelang akhir, tapi mereka semua diperlakukan sebagai orang-orang yang adil ketika meriwayatkan hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian, lanjutan dari ayat itu, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Jadi ketika sahabat Abu Bakar ini merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut yang luar biasa saat berada di dalam gua Sur ya, saat perjalanan hijrah, saat transit, dia melihat melongok ke atas itu ada pasukan kafir Quraisy yang mengintai, yang mengendus-endus. Dia khawatir keberadaannya itu diketahui dari atas, sehingga membuat Nabi bisa celaka atau bisa ditangkap atau bahkan mungkin bisa dibunuh ya. Karena waktu itu posisi Nabi agak menjorok ke dalam, gak kelihatan, sementara Abu Bakar ini sebagian dari anggota badannya ada yang dikelihatan. Dia menangis, dia bersedih hati. Dia mengira bahwa dirinya itu hanya berdua saja. Maka kemudian ketika tetesan air mata Abu Bakar itu mengenai Nabi, saat itu Nabi sedang dalam kondisi tidur, lalu terbangun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa gerangan yang terjadi. Lalu turunlah ayat tadi yang sekaligus menunjukkan betapa kedekatan Nabi dengan sahabat Abu Bakar, sehingga Nabi melalui ayat tadi membesarkan hatinya. La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah selalu membersamai kita. Kata la tahzan ini kemudian diambil oleh A'id Al-Qarni sebagai judul bukunya yang bestseller ya. Mungkin pernah dengar ya, kata la tahzan. Buku ini adalah buku paling laku, paling banyak diterjemahkan. Sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 kalau tidak salah bahasa di dunia. Karena isinya sangat luar biasa, mengalir dan menginspirasi. Kata-katanya banyak berisi motivasi ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah kemudian menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah
Sedangkan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dengan la tahzan innallaha ma'ana tadi, sahabat Abu Bakar kemudian hatinya tenang, tidak ada rasa was-was, tidak galau, tidak khawatir, dan bersamaan dengan itu Allah menurunkan pasukan langit ya. Sehingga mulut gua yang semula bisa dimasuki orang karena tidak ada apa-apa, tiba-tiba kemudian Allah mengutus pasukan burung, lalu membuat sarang di kanan kirinya, kemudian pasukan laba-laba membuat rumah di bibir gua ya. Kemudian di kanan kiri yang tadinya tidak ada pepohonan, Allah tumbuhkan pepohonan, dan banyak sekali burung sedang bermain-main kira-kira gitu, berkicau dan menggambarkan seolah-olah di situ tidak ada orang yang pernah masuk ke dalam gua, sehingga para pasukan kafir Quraisy yang mengintai, yang berusaha mengendus dan menangkap, lalu hatinya dipalingkan oleh Allah, ini nggak mungkin ada orang di dalam. Akhirnya mereka balik, akhirnya mereka nggak jadi masuk gua. Andaikan masuk mungkin ceritanya lain lagi. Tapi itulah pertolongan Allah, itulah bantuan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata sahabat juga dapat kita jumpai pada ayat yang lain di surat Kahfi. Dan ini terkait persahabatan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam ayat dinyatakan qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Di situ ada kata tusahibni. Qad balagta min ladunni udhra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur, alasan kepadaku. Jadi ceritanya pada waktu Nabi Musa ini ingin berguru, ingin mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, dari awal Nabi Khidir sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu gak bakal tahan, kamu gak bakal sabar bisa bersama saya. Padahal niat Nabi Musa ini benar-benar tulus untuk bisa bersahabat dan sekaligus bisa menimba ilmu. Rupanya kalau dalam bahasa mahasiswa baru, Musa ini dipelonco oleh Nabi Khidir. Rupanya Musa diajak belajar tentang sesuatu yang tidak biasa. Kalau dalam bahasa modern, belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini outdoor, di luar ruang kelas. Artinya belajarnya tidak di dalam kelas ya. Pertama, Nabi Musa diajak jalan-jalan, menyusuri pantai, lalu naik perahu. Tiba-tiba perahunya dilubangi dan tenggelam. Tentu melihat gurunya yang berperilaku aneh ini, Musa protes. Mengapa perahu baik-baik engkau lubangi sehingga tenggelam? Diingatkan oleh oleh Nabi Khidir. Dah nggak usah nanya lah, diam saja, nanti akan kuceritakan. Rupanya setelah itu diajak jalan-jalan. Nabi Musa ingat perjanjian awal, pokoknya tidak boleh menyoal, tidak boleh tanya, tidak boleh protes. Jalan-jalan lagi, ketemu anak muda ganteng, dibunuh. Ini lebih sadis lagi kira-kira begitu ya, dalam pandangan orang biasa gitu. Lagi-lagi Musa protes, anak baik-baik kok dibunuh ini. Apa salahnya, apa dosanya gitu. Nah, kali kedua ini diingatkan lagi dengan dikatakan tadi, udah kalau kamu masih nanya sekali lagi, nanti sudah gak boleh lagi bersamaku, gak boleh berkawan lagi denganku. Itulah cara Nabi Khidir memperingatkan dan sekaligus membuat muridnya untuk tidak banyak menyoal. Karena ini model pengajaran yang paling berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jadi memang sesekali dalam kehidupan ini belajarnya harus out of the box ya, kira-kira begitu ya, di luar yang biasa. Dan rupanya pergaulan atau pertemanan Musa dengan Nabi Khidir ini
dia akhirnya banyak mendapatkan ilmu. Sepintas kelihatannya biasa-biasa saja ya, bahwa Nabi Musa diperlihatkan atau diajak bareng-bareng, kemudian Nabi Khidir melubangi perahu, tenggelam, membunuh anak, dan nanti ketika di di momen yang ketiga sudah diajak jalan-jalan jauh, lapar gitu ya, pengennya sih ada yang menjamu, pengennya sih diajak ngopi, kira-kira begitu. Tahu-tahu malah diajak untuk membetulkan tembok yang nyaris roboh, yang sudah miring. Dan Nabi Musa masih protes, nih kalau yang punya ini ngasih upah wajar nih, kita sudah mengeluarkan tenaga. Rupanya tidak juga. Nah dari situlah kemudian setelah 3 kali protes, ya hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan. Inilah momentum di mana kita harus berpisah, nggak bersahabat lagi ya, karena Nabi Musa sudah protes 3 kali. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari persahabatan Nabi Musa dan Nabi Khidir? Ini sangat tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Bagaimana kita melihat peristiwa atau makna di balik peristiwa. Kalau dalam bahasa manajemen modern, mengapa Nabi Khidir itu melubangi perahu? Karena di balik sana ya, itu ada penguasa zalim yang mau merampas perahu-perahu milik nelayan miskin. Nabi Khidir ingin menyelamatkan perahu itu agar tidak dirampas dengan cara dilubangi sedikit biar tenggelam dan gak kelihatan, kira-kira begitu. Dalam perspektif ilmu modern ini adalah Nabi Khidir mengajarkan kita pentingnya mengambil resiko yang paling ringan. Daripada perahunya dirampas dan orang miskin tadi tidak bisa bekerja, mending dilubangi dikit, nanti bisa ditambal. Berarti ini ilmu kehidupan. Kadang-kadang memang kita harus mengambil keputusan seperti itu. Mana yang resikonya lebih kecil, itu yang kita ambil. Sehingga tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang kita sering jumpai ada supir mobil atau apa, ketika misalnya dihadapkan pada resiko yang besar, dia ambil yang ringan. Entah dengan membelokkan sedikit walaupun mungkin nabrak pagar atau nabrak pohon gitu ya, daripada nabrak manusia atau orang dan kemungkinannya meninggal. Demikian juga dengan kisah selanjutnya ketika dia membunuh seorang anak, karena anak ini dikhawatirkan berpotensi bisa memaksa kedua orang tuanya yang soleh itu menjadi kafir. Ya, ini juga lagi-lagi mengajarkan kita kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik. Kebetulan ya ini ilmu yang dimiliki oleh ilmu laduni yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Dia tahu ilmu masa depan ya, anak ini bakal menjadi anak durhaka, kira-kira begitu, dan ini bisa membahayakan kedua orang tuanya. Sementara Allah menjanjikan akan memberi keturunan yang lebih baik lagi. Demikian pula dengan momen yang ketiga ketika Nabi Musa diajak untuk membetulkan, menegakkan kembali tembok yang hampir roboh. Karena Musa nggak tahu kalau di bawahnya tembok itu ada harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik rumah itu yang sudah meninggal, sementara ada 2 anak yatim yang nanti akan sangat bergantung kepada harta kekayaan yang masih disimpan itu. Nah, itulah beberapa takwil yang Nabi Musa tidak bisa bersabar, tidak bisa mempertahankan persahabatannya karena protes dan protes tadi. Namun demikian, sekali lagi ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu luar biasa, sehingga kita kadang-kadang memang harus memetik hikmah, memetik ilmu dari kehidupan, dari berbagai peristiwa, dari berbagai hal yang pernah terjadi. Tidak mesti belajar itu di dalam ruang kelas, kira-kira begitu. Dengan kata lain, perintis outbound itu sebetulnya Nabi Khidir gitu, dan Nabi Musa ya. Jadi belajarnya dari peristiwa, dari alam, dari kejadian-kejadian yang unik dan menarik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Sekali lagi kita bertanya, siapa sahabat sejati itu? Nah, ini antara lain diinspirasi oleh sebuah kisah yang nanti kisah ini bisa menjadi salah satu jawaban terhadap pertanyaan tadi. Suatu ketika Urwah bin Zubair datang ke kebun milik Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini salah seorang khalifah pada masa khilafah Umayyah. Dia dikenal dengan gerakannya, gerakan Arabisasi. Dia pencetus mata uang yang tadinya menggunakan mata uang Romawi diganti dengan dirham dan dinar ya. Dialah orang yang juga menetapkan bahasa Arab itu sebagai bahasa administrasi negara saat itu ya. Nah, kemudian Urwah berkata kepada Abdul Malik, alangkah indahnya kebunmu ini. Ya biasa, seorang khalifah biasanya tanahnya luas, dia punya kebun ya. Lalu Abdul Malik menimpalinya, engkau lebih indah dari kebun ini. Kebun ini hanya berbuah sekali dalam setahun. Mungkin ini kebun kurma nih ya. Sedangkan hikmahmu berbuah setiap hari. Jadi persahabatan di sini tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan hal-hal yang tampak. Justru yang dirasakan oleh seorang khalifah adalah ketika Urwah bin Zubair itu selalu memberi nasihat, selalu mencerahkan kehidupannya, selalu memberi kata-kata hikmah setiap hari. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa sahabat sejati itu adalah sahabat yang senantiasa bisa menginspirasi, bisa menyadarkan, bisa menasehati dan lain sebagainya. Alangkah indahnya seorang sahabat ketika kita berbuat salah, dia menegur dan menasehati. Kira-kira itu yang bisa dipetik ya. Bukan karena rasa benci, namun karena begitu cintanya ia terhadap kita sehingga tidak bosan-bosannya mengingatkan akan sebuah kebenaran. Dan memang salah satu ciri sahabat sejati itu adalah mau berbagi, mau saling menasehati dalam rangka mengamalkan ayat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Namun seringkali kita terlupa, termakan oleh egoisme, merasa lebih baik, lebih banyak makan asam garam kehidupan sehingga menafikan sebuah kebenaran yang sebenarnya datang dari Allah dan Rasul-Nya melalui lisan kita. Alangkah indahnya seorang sahabat yang mau ikut menangis bersama kita ketika melihat sahabat lainnya jatuh dalam kubangan nista dan dosa. Merasa kasihan bukan kebencian sehingga bergetar bibir menahan tangis dan kesedihan, terluka jiwa yang fitrah oleh tajamnya belati hawa nafsu. Jadi itulah sahabat sejati, yaitu ikut merasakan penderitaan, ikut merasa kasihan, ikut juga di dalam kesenangan atau di dalam kebahagiaannya. Jadi ketika sahabat kita mendapatkan rezeki, kita ikut bersyukur, kita ikut merasa senang. Bukan malah sebaliknya, kadang-kadang ketika persahabatan itu dinodai oleh si yang satu ini pangkatnya lebih cepat naik, hartanya lebih banyak, kita kemudian merasa iri dan dengki. Saya kira itu bukan merupakan persahabatan yang sejati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain berarti orang yang setia menemani, menolong, mendukung dan bersikap jujur, ini sahabat ya artinya ya, seperti yang juga ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat juga berarti teman sejawat. Ini sahabat sekali lagi dalam pengertian Al-Quran ini ya. Sahabat juga bisa berarti istri. Nanti dalam Quran kata sohibah itu artinya adalah istri yang memang setia mendampingi kita di dalam suka dan duka ya. Penghuni atau pemilik rumah, maka kita sering menyebut sohibul bait. Mengapa? Karena dia selalu setia, selalu membersamai rumahnya ya. Termasuk juga kita sering menyebut sohibul hajat, karena dia yang menyertai atau yang membersamai
kebutuhannya itu, hajatnya itu, yang punya hajat, entah resepsi dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia kita juga sering mendengar ungkapan sohibul musibah misalnya. Ini jangan diartikan sahabatnya musibah, tapi orang yang punya. Jadi kata sohib yang nanti jamaknya ashab itu artinya orang yang punya. Yang punya itu kan berarti dekat dengan yang dipunyai. Sohibul bait tadi, sohibul musibah, ya. Sohibus sa'adah juga kadang-kadang dipakai dalam bahasa Arab, yaitu orang yang memang patut mendapatkan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran kita jumpai juga ungkapan yang menunjukkan adanya persahabatan atau teman sejawat. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, wasahibi bil jambi. Nah, di situ ada kata jamb yang artinya di samping, yang dekat, yaitu teman sejawat. Walaupun kadang-kadang ini oleh kawan-kawan dari Jambi dibanggakan, tuh kata Jambi ada dalam Quran ya, wasahibi bil jambi. Tapi jangan sampai disalahartikan. Wasahibi bil jambi sama dengan kawan-kawan yang dari Kudus merasa bangga nama kotanya disebut dalam Quran ya, Al-Malikul Quddus. Al-Malikul Quddus ya. Baik, jadi as-sahib bil jambi itu artinya teman sejawat, teman yang sangat dekat. Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selain itu di ayat yang lain, ini masih terkait dengan kata sahabat atau sahib di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi kata sahibah itu artinya istri. Mengapa? Karena istri itu selalu mendampingi suaminya, kan gitu, dekat ya, selalu menyertai umumnya. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Di ayat yang lain di surat Al-A'raf juga Allah menyatakan awalam yatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad, nah ini teman ya, Muhammad di sini tidak gila. Nabi tidak gila. Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi kata sahib di dalam Al-Quran itu maknanya ternyata tidak tunggal, banyak. Demikian pula ketika Nabi Yusuf berada di penjara, ketika Nabi Yusuf dipanggil dan diminta fatwanya tentang mimpi raja, tentang mimpi yang dialami oleh Raja Mesir pada waktu itu. Ya sahibai sijin a'arbabum mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Jadi karena Nabi Nabi Yusuf ini mendekam dalam penjara, artinya menyertai penjara itu, maka dipanggil itu, ya sahib as-sijn. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyatakan di surat Al-Kahfi, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya, kepada sahabatnya yang beriman ketika bercakap-cakap,
dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku juga lebih kuat daripada pengikutmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi sahabat sejati adalah sahabat yang saling membantu, mengasihi, memberi perhatian, menolong satu sama lain karena Allah, bukan karena motif duniawi semata-mata. Walaupun kita tahu persahabatan di dunia, misalnya politik dan bisnis itu seringkali diungkapkan tidak ada makan siang yang gratis ya. Karena apa? Karena semuanya punya motif duniawi, punya kepentingan-kepentingan yang bersifat materi. Tapi sahabat yang sejati menurut Islam adalah sahabat yang memang betul-betul dekat, berkawan karena Allah, bukan karena yang lain. Sahabat sejati adalah sahabat yang hadir dan menemani kita saat senang dan susah. Keikhlasan dalam bersahabat adalah kesabaran dalam mengarungi susah dan senang, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebuah pepatah Arab menyatakan, tadi sudah saya sebutkan, as-sadiqu waqtadzik. Sahabat sejati itu terlihat hadir di saat kesulitan, bukan saat kita sedang senang saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, persahabatan itu merupakan kebutuhan hidup kita. Karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri dan kita selalu memerlukan yang lain. Mulai dari saat kita sebelum lahir, tumbuh, besar, dewasa, semua berada dalam suasana penuh interaksi satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Betapa misalnya kalau kita merenungkan pakaian yang kita pakai, ini kan tidak hadir begitu saja, melalui proses. Dan prosesnya itu melibatkan sekian banyak orang. Sebelum sampai ke kita pasti melalui penjahit. Tentu sebelum sampai penjahit ada bahannya. Ini melibatkan pabrik yang membuat kain. Sebelumnya lagi bahan bakunya tentu melibatkan petani kapas dan seterusnya. Itulah lingkaran kehidupan kita. Karena itu persahabatan menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi watak dan fitrah manusia. Kalau ada orang yang tidak ingin bersahabat, sejatinya dia menafikan fitrahnya, menafikan kecenderungan dasarnya, alaminya. Oleh karena itu Islam mengatur secara khusus ajaran tentang muamalah. Salah satu fikih dalam Islam itu adalah fikih muamalah, selain fikih ibadah. Supaya apa ini diatur? Supaya hidup manusia teratur, supaya hidup manusia tidak diwarnai dengan konflik. Sudah ada fikih muamalah saja masih banyak terjadi pertikaian satu dengan yang lain. Apalagi tidak ada, kira-kira seperti itu. Ada fikih yang membahas tentang jual beli, nah, itu ada syarat rukunnya. Ada pinjam meminjam, ada syirka, ada kirot, ada kerjasama bisnis. Nanti soal yang lain lagi ada fikih nikah, pernikahan, itu juga terkait dengan muamalah duniawiyah. Ada fikih siasah, bagaimana mengatur kehidupan secara politik, ya. Ada fikih mawaris terkait dengan kematian, siapa yang berhak mewarisi, berapa besarnya, ini diatur sedemikian rupa. Bagaimana kalau misalnya hal-hal itu tidak diatur? Mungkin yang terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang memangsa yang lemah. Nah, Islam ingin mendudukkan segala hal ini, termasuk urusan persahabatan ini, agar kehidupannya rukun dan damai, tentram, adil, sejahtera dan sebagainya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip persahabatan di dalam Islam? Persahabatan dalam Islam itu tidak berprinsip seperti yang kita sering dengar di lagu ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang gitu. Tidak, itu bukan prinsip persahabatan yang benar. Persahabatan yang benar di dalam Islam dilandasi oleh prinsip keikhlasan, kesetiakawanan atau solidaritas sosial, kerelaan berbagi dalam suka dan duka. Tidak ada niat atau unsur untuk hanya mengambil yang senang atau yang menyenangkan saja. Sementara kalau saatnya duka tidak hadir gitu ya. Mengapa demikian? Karena Islam menghendaki umatnya itu tidak saling merugikan satu dengan yang lain.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Masalul jalisi as-salih wal jalisi as-su kamathali sahibil miski wa kiril haddad. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajid rihahu wakirul haddadi yukhriku badanaka au saubaka au tajidu minhu rihan khabithah. Seorang teman, al-jalis itu juga bisa artinya teman, teman dekat juga, dengan orang soleh dan orang yang jelek atau tidak soleh, itu adalah bagaikan berteman dengan pemilik atau penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini memang dari Nabi ya. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak miski atau minyak yang harum ya baunya olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal kecipratan baunya. Itu kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya, berdekatan dengannya, aromanya insya Allah wangi. Sebaliknya berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak, yang tidak harum. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam berteman itu harus selektif. Tidak boleh asal-asalan yang nanti bisa mempengaruhi kalau kita tidak kuat atau tidak mampu menjaga diri ya terhadap orang yang menjadi teman kita. Persahabatan juga harus dilandasi kejujuran. Karena kejujuran itu merupakan indikator bersahabat tidaknya seseorang. Artinya jika seorang sudah menodai persahabatan dengan kebohongan, dengan dusta, dengan tipu-tipu, maka dengan sendirinya persahabatan itu menjadi retak dan bahkan bubar. Saya kira mungkin kita pernah mengalami ya, dikhianati oleh orang dekat kita ya. Apa yang terjadi? Saya kira kita sudah langsung cuek saja, masa bodoh kira-kira seperti itu. Kalau sudah diingatkan, sudah diberi nasihat gak berubah juga, ini biasanya soal pinjam meminjam ya. Dan ini sering terjadi, sering dialami. Pinjam janjinya sekian-sekian tapi ujung-ujungnya gak mau bayar. Maka apa yang terjadi? Dia sendiri sebetulnya yang malu hati, gak mau mendekat kepada kita karena dia sudah mengkhianati persahabatan itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Hendaklah engkau berteman, bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Jadi persahabatan sejati diikat oleh akidah tauhid, oleh orientasi hidup yang sama sebagai muslim, yaitu ingin saling menguntungkan, saling memberi pertolongan, saling meringankan beban penderitaan. Itulah sahabat yang sejati. Dan itu yang ditunjukkan juga oleh para sahabat Nabi. Persahabatan juga dilandasi oleh adanya hubungan darah meski berbeda keyakinan. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya, orang tuanya, memaksamu untuk mempersekutukan aku karena mungkin berbeda keyakinan ya, maka sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Jadi kalau ada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita dan meminta kita misalnya melakukan kemusyrikan, maka kita harus menolak, kita harus melawan. Namun ini karena ada hubungan darah, Al-Quran mengatur wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah atau tetap bertemanlah dengan keduanya di dunia dengan baik. Jadi pertemanan kalau hanya sebatas di dunia, ini kan judulnya tadi itu ya, di dunia dan akhirat, maka boleh jadi pertemanan itu hanya berlangsung ketika kita sebagai sesama manusia yang mungkin berbeda keyakinan. Dengan kata lain, pertemanan dunia akhirat itu pertemanan yang diikat oleh
keyakinan, akidah tauhid. Jadi kalau kita berteman karena memang sesama muslim, sesama mukmin, maka insya Allah pertemanan itu akan langgeng sampai akhirat. Jadi kalau pertemanan hanya berakhir di dunia, adalah pertemanan yang lebih dilandasi oleh rasa kemanusiaan karena memang adanya perbedaan akidah. Jadi dengan orang lain yang tidak seiman, kita tetap disuruh berteman, tetap disuruh bergaul, ya, tapi jangan sampai ikut dia gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kita harus yakin dengan siapa kita bersahabat, bergaul, ya. Mengapa demikian? Karena itu menjadi penentu baik buruknya kondisi iman kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang seagama, bersama orang yang seiman. Ini artinya keimanan itu akan membuat kita nanti bisa bertemu lagi, ya, dengan sahabat-sahabat kita selama hidup di dunia. Jadi kalau kita seiman dengan istri kita, anak-anak kita, ya, teman-teman yang lain, nanti insya Allah dipertemukan kembali, bersahabat kembali di akhirat. Seorang sahabat adalah sosok yang sangat berharga bagi kehidupan seseorang. Kehidupan seorang akan mewarnai atau diwarnai dengan hadirnya seorang sahabat di sisinya. Kalau kita amati, kita analisis, mengapa para sahabat Nabi itu bisa menampilkan karakter yang sangat positif, ya, dengan kekuatan masing-masing gitu ya. Jadi misalnya sahabat Umar itu dikenal sebagai orang yang sangat tegas, berani, adil, ya, karena memang karakter awalnya seperti itu sehingga dapat tertulari, ya, oleh karakter Nabi dalam hal keadilannya, keberaniannya. Demikian juga nanti sahabat Utsman yang dikenal sangat dermawan, ya, sehingga kedermawanannya itu melampaui segala-galanya, ya, dan sampai sekarang aset warisan dari Utsman itu masih ada dan tetap produktif untuk membiayai berbagai hal yang terkait dengan kepentingan umat Islam, ya, termasuk pembangunan Masjid Nabawi dan untuk donasi bagi para fakir miskin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, persahabatan itu menentukan kualitas kesolehan kita. Sekali lagi, kalau kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang rajin berjamaah, insya Allah kita ketularan menjadi ahli jamaah juga. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa agama seseorang bisa dilihat dari agama teman dekatnya. Ya, artinya perangai, perilaku dan tabiat seorang dapat dilihat kepada siapakah seseorang itu bergaul. Ini bisa kita buktikan juga kepada anak-anak kita, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengontrol dengan baik, bergaulnya dengan misalnya mohon maaf perokok, dia jadi perokok juga. Karena kadang-kadang kalau mau menolak apa yang ditawarkan atau ditawari oleh temannya, kan kadang-kadang nggak enak hati, malu hati. Akhirnya lama-lama jadi perokok misalnya. Nah, itu sering terjadi karena pergaulan, karena pertemanan. Maka hendaklah berhati-hati dalam memilih seorang teman, karena bisa jadi suatu saat engkau akan menjerit dan menyesali keputusanmu, seperti yang pernah difirmankan oleh Allah di surat Al-Furqan, ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Itulah mengapa pernikahan misalnya di dalam Islam itu yang paling ideal adalah yang seiman. Bahkan perempuan muslimah atau mukminah itu dilarang menikah dengan yang beda akidah, beda agama. Karena itu sangat potensial untuk merubah atau mempengaruhi dirinya, dan nanti dia berubah mengikuti akidah
suaminya dan seterusnya. Ini bagian dari ajaran Islam bagaimana kita mempertahankan akidah agar jangan sampai akidah itu berubah karena pertemanan, termasuk karena hubungan pernikahan. Yang terakhir, kiat-kiat memilih sahabat sejati. Yang pertama, carilah sahabat yang dapat menambah keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Saya kira kita kadang-kadang punya grup, ada grup goes gitu ya. Carilah grup goes bersepeda yang baik-baik. Ada juga pertemanan berdasarkan asal usul daerah misalnya, atau berdasarkan profesi, atau berdasarkan yang lain. Pasti banyak, termasuk juga mungkin berdasarkan partai. Pilihlah yang terbaik, jangan sampai kita yang menjadi korban. Yang kedua, pilihlah sahabat yang dapat menambah wawasan dan keilmuan. Saya kira dengan banyaknya grup WA, kita berharap apa yang ada di grup itu yang bisa kita ambil adalah yang baik-baik. Wawasan keilmuannya yang diambil. Jangan ngerumpinya atau jangan saling mencaci makinya yang kemudian mempengaruhi kita. Salah satu tipe sahabat sejati ialah senantiasa membela harga diri sahabatnya dan tidak rela harga diri sahabatnya itu dilecehkan. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang membela harga diri saudaranya maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Oleh karena itu kiat yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa menjaga harkat martabat sahabat kita, selama tentu saja sahabat itu tetap berperilaku atau menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi kita bela kehormatannya. Jika misalnya dia difitnah, dia dituduh ini dan itu padahal tidak melakukannya. Yang keempat, sahabat sejati selalu menolong saudaranya ketika berada dalam kesempitan, kesulitan dan menghadapi masalah. Jadi kita harus menunjukkan rasa peduli, care kita. Karena suatu saat kita juga pasti akan ditolong. Dalam hidup ini berlaku hukum keseimbangan. Siapa yang menolong pasti ditolong. Siapa yang peduli pasti akan diperhatikan. Yang kelima, sahabat sejati selalu menjaga hati dan perasaan sahabatnya. Jadi kalau kita sudah bersahabat dekat itu pasti kita sudah punya feeling, wah ini kalau saya ngomong begini nanti bisa melukai hatinya. Sehingga kita menenggang rasa, kita berusaha untuk tidak menimbulkan hal-hal yang bisa menyakitkan. Kalau bergurau atau bercanda mungkin biasa, tapi jangan sampai melewati batas. Mengapa? Karena kita ingat ada pepatah mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini penting karena seringkali kadang-kadang kita tidak bisa memanage atau menjaga lidah kita atau lisan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada nasihat Hasan Al-Basri dan Ibnul Jauzi yang menarik kita jadikan sebagai tip bagaimana kita memilih sahabat yang sejati. Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu, tapi tidak berarti sahabat yang non muslim nggak boleh ya. Tapi yang disuruh perbanyak adalah sahabat-sahabat mukminmu karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Artinya gini, dulu saya pernah nih membantu begini-begini, nanti di akhirat kita bisa mengajukan semacam permohonan ya, dan itu akan menolong kalau nanti sahabat itu ketemu dan bersaksi ya. Bahkan mungkin kalau seseorang itu katakanlah dosanya lebih banyak misalnya, dengan berkat bantuan temannya yang pernah ditolongnya, sahabat dekatnya itu, sehingga dia misalnya terselamatkan dari hal-hal yang buruk, maka sahabat tadi itu bisa diminta memberi bantuan kepadanya. Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada sahabatnya sambil menangis, jika kalian tidak menemukan aku nanti di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah Ta'ala tentangku. Nah, ini sedemikian pentingnya persahabatan. Dia melanjutkan, wahai Rob, kami hambamu Fulan sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Ini yang dimaksud dengan syafaat dalam konteks pertemanan. Tentu nanti dalam konteks syafaat yang menjadi hak prerogatif Nabi lain lagi. Aku mohon kepadamu karuniakanlah kepadaku sahabat-sahabat yang selalu mengajakku untuk tunduk patuh dan taat kepada syariatmu. Kekalkanlah persahabatan kami sehingga kami bisa bertemu di akhirat denganmu.
Yang terakhir banget, ini persahabatan di akhirat. Perlu diketahui bahwa yang bisa bersahabat di akhirat itu sekali lagi adalah yang seiman. Orang tua dengan anak bisa berpisah, suami dengan istri bisa tidak ketemu nanti di akhirat ketika berbeda akidahnya. Maka dalam Al-Quran di surat Abasa dijelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, yaitu urusan hisab. Persahabatan di akhirat itu terjadi ketika orang-orang yang seiman itu masuk dalam surga setelah masing-masing sibuk dengan urusan pertanggungjawaban amalnya di akhirat kelak. Jadi kita harus berusaha untuk bisa mewujudkan persahabatan ini tidak hanya berhenti dan selesai di dunia, tapi juga bisa mengantarkan kita untuk bisa sampai akhirat kelak. Yang terakhir sekali, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim supaya kita senantiasa bisa bertemu dengan orang soleh, sahabat yang soleh adalah Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ketika kita termasuk golongan orang yang soleh, pasti nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Jadi perbanyaklah kita selalu membaca doa yang tadi diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Karena golongan orang soleh itu hanya nanti bertemu, berkumpul kembali, bercengkrama kembali dengan orang-orang yang soleh. Tetapi kalau tidak soleh, tidak seiman, pasti akan berpisah. Karena di akhirat nanti hanya ada dua golongan, ashabul yamin dan ashabus shimal. Golongan kanan penghuni surga, golongan kiri adalah penghuni neraka. Meskipun penghuni neraka kadang-kadang menjerit, meminta tolong kepada penghuni surga agar sekedar dicurahkan, diteteskan air karena mereka kepanasan, tetapi itu dilarang karena Allah memang melarangnya kepada penghuni surga untuk tidak mau memperhatikan atau memberi sesuatu kepada penghuni neraka. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini membuat persahabatan kita semakin erat, persahabatan kita semakin mengajak kita kepada ketakwaan, kepada peningkatan iman, ilmu dan amal soleh. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan.